Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dosa besar yang akan kita bahas sambungan dalam kitab Az-Zawaj, yaitu idha'ah nahwil ulama wal istighfaf bihim, menyia-nyiakan ulama dan istighfaf, menghina, meremehkan, melecehkan. Jadi menghina ahlul ilmi, meremehkan mereka. Ini termasuk salah satu dosa yang tercatat melalui dalil-dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabkan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah, orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Sampai Allah mengatakan, "Qul hal yastawi alladhina la ya'lamun wal ladhina ya'lamun." Apakah sama, kata Allah, antara orang yang mengetahui wal ladhina la ya'lamun dengan orang yang tidak mengetahui? La yastawun, kata Allah, tidak sama. Di sisi Allah tidak sama orang yang alim dengan orang yang tidak alim, tidak sama. Sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat, kemuliaan orang-orang yang beriman di antara kamu, kata Allah. Tapi kemudian Allah tegaskan, di kalangan orang yang beriman yang paling tinggi derajatnya walladzina utul ilma darajat. Semua orang beriman mulia di sisi Allah, semuanya. Tapi yang paling mulia dan kemuliaannya bukan satu derajat, tapi darajat, berlipat-lipat kemuliaannya. Siapakah mereka? Utul ilma, yaitu mereka yang menuntut ilmu Allah. Allah memberikan ilmu kepada kita sangat sedikit, sangat-sangat sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak memberikan ilmu apapun, kata Allah, kecuali hanya sedikit. Sedikit di sisi Allah, tapi sudah banyak untuk menjadi sebuah tanda kemuliaan. Nah, Allah mengulang-ulang kalimat yang kuberikan itu hanya sedikit, supaya kita sadar bahawa yang kita ini yang sudah berilmu, sebenarnya yang kita tuntut itu hanya secuil kuku atau seujung kuku dibandingkan yang tersimpan di sisi Allah. Janganlah seseorang merasa sombong dengan apa yang dia miliki, dengan hafalannya, dengan kekuatannya untuk mengetahui hukum, asal dia tahu yang dia tahu hanya sedikit. Tapi walaupun sedikit, bagi mereka yang menuntut yang sedikit ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendiri memuliakan orang-orang berilmu, sehingga Nabi SAW kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat yang memuji orang-orang yang mau menuntut ilmu.
Sampai Rasulullah mengatakan barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, sebenarnya dia sedang berada di jalan-jalan menuju surga. Barang siapa yang meninggal ketika menuntut ilmu, maka matinya dalam keadaan mati fi sabilillah. Itu semua pujian Nabi kepada orang yang menuntut ilmu. Kelebihan-kelebihan ini tentunya akan menyebabkan seseorang punya karakter yang berbeda ketika dia sudah berada dalam dunia keilmuan. Jemaah makan Allah, kata ulama itu diambil dari mufrad atau singular alim. Jadi ulama itu jamak dari alimun, jamaknya ulama. Orang alim dalam segi bahasa atau di sisi bahasa itu maksudnya orang yang pintar, mengetahui. Jadi di sisi bahasa semua bisa disebut alim. Dari sisi bahasa, ahli kimia, kalau dari sisi bahasa maka itu disebut alim. Ahli matematika, alim. Profesor dalam bidang pertanian, alim. Dari sisi bahasa. Tapi begitu dirujuk kepada maksud Allah mengeluarkan kalimat ulama, karena dalam Al-Quran cuma 2 kali disebut kalimat ulama. Kalimat alim 140 kali disebutkan. Kenapa? Begitu jarangnya orang yang bisa berkumpul sifat ulama pada dirinya. Tapi kalau hanya menjadi orang alim secara bahasa ini, maka banyak yang bisa melakukannya. Maka jemaah mereka Allah, kalau dibilang ada seorang yang ahli ilmu-ilmu dunia sebagai ulama, benar, tapi dari sisi bahasa benarnya. Sedangkan dari sisi istilah atau syar'i, maka setiap kali Allah mengeluarkan kalimat ulama, maka yang dimaksud adalah orang-orang yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk orang yang mengamalkannya. Nah, makanya untuk mengetahui kriteria seorang ulama yang tidak boleh dihina, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh diremehkan, itu diaturlah dalam banyak kitab tentang ciri-ciri ini. Jadi dia ada ciri-ciri, dan ini ciri-ciri ini semua sesuai dengan yang Allah sebutkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkategorikannya. Sebutan ulama itu bukan mendapatkan label dari manusia, tapi ulama itu mendapatkan rekomendasinya dari Allah. Jadi bukan kita yang kemudian mengulamakan seseorang, kemudian orang itu tiba-tiba berubah jadi ulama. Tidak begitu. Tapi dia harus sesuai dengan ciri-ciri berdasarkan keinginan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mengikuti keinginan kita, bisa saja kita mengulamakan orang yang seprinsip dengan kita saja, tapi yang tidak seprinsip kita tidak ulamakan. Ini menyocok dengan ketanya ulama, menyocok dengan ketanya bukan ulama. Ini kalau begini cerita mengulamakan, maka semua kelompok bisa mengulamakan kelompok masing-masing. Kelompok sesat pun bisa mengatakan bahawa pemimpinnya ulama. Mirza Ghulam Ahmad itu ulama bagi para pengikut Qadian. Mirza Ghulam Ahmad yang sudah dimasyhurkan kesesatannya dianggap ulama oleh para pengikutnya. Orang-orang Syiah itu banyak ulama mereka, banyak sekali ulama mereka. Dan itu yang mengulamakan adalah kelompoknya. Asal sudah mau melaknat Umar, melaknat Abu Bakar, Utsman, Aisyah jadi pelacur, itu sudah ulama di sisi mereka. Makanya ulama itu bukan label yang kita berikan, tapi ulama itu harus sesuai dengan ciri-ciri yang Allah dan Nabi berikan, baru disebut ulama. Karena sekarang bermudah-mudah menyebut orang ulama, dan yang lebih parah lagi menyebut diri ulama. Jadi ketika merasa dirinya terhina, maka dia akan menyebut jangan hina ulama. Maksudnya dirinya ulama. Tidak ada sebutan untuk diri ulama. Bahkan orang alim tidak pernah merasa dirinya alim.
Ulama tidak pernah merasa dirinya ulama. Jadi aneh kalau terdengar saya ini ulama. Ini aneh kalimat ini terdengar. Jadi jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala, ada ciri umum, dan ciri ini menjadi menjadi ciri-ciri yang tidak bisa dipungkiri bahwa dialah ulama. Apa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah ulama. Kalau begitu, ciri pertama seseorang layak disebut ulama, seluruhnya, jiwa raganya, pikirannya benar-benar takut kepada Allah. Kalau tidak ada rasa takut kepada Allah, maka belum disebut ulama. Belum disebut ulama. Kalau masih hanya meninggalkan maksiat yang besar tapi berkekalan di dalam maksiat kecil, dosa besar tinggalkan, dosa kecil biasakan, itu belum disebut ulama. Ulama itu yang haram dia tinggalkan, yang makruh dia jauhi. Minum khamar, ngisap sabu-sabu, haram, dia tinggalkan. Memang dia tidak pernah menyentuhnya, itu haram. Tapi kalau dihukumi rokok itu makruh, maka seharusnya seorang ulama yang kecil ini pun dia hindarinya. Jadi benar-benar takut haram, dia takut terjerumus, yang makruh pun dia coba menghindarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersikap menjauhkan diri dari sesuatu yang dibenci Allah, walaupun bukan termasuk sesuatu yang haram. Dan buktinya kalau kita membaca sirah nabawiyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, semua orang berebut untuk memarkirkan unta Nabi di rumahnya masing-masing, karena menjadi sebuah kebahagiaan kalau Nabi mau singgah dan nginap di rumah mereka. Semua penduduk Ansar berebut-rebut tali unta Nabi agar unta Nabi berhenti, agar Nabi nginap di rumahnya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, biarkan kuda ini, kemana dia berhenti itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kuda itu berhenti di rumah Ayyub Al-Ansari. Begitu bahagianya Abu Ayyub dan Ummu Ayyub, sampai setiap hari mereka membuatkan roti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap pagi mereka peras susu, memberikan makanan terbaik. Masa itu makanan terbaik adalah roti gandum kemudian dengan susu yang terbaik. Lalu pada hari ketiga atau keempat, disebutkan dalam sirah nabawiyah, mereka ingin mengistimewakan Nabi dengan roti yang lebih lezat lagi. Caranya, mereka campurkan bawang. Jadi mereka ketika menggiling roti itu, mereka campurkan bawang agar aromanya terasa lebih nikmat. Dan kemudian mereka berikan kepada Nabi, lalu mereka tinggalkan Nabi sebentar. Nabi biasa tidak lama pagi, kemudian beliau akan berjalan-jalan mengelilingi Madinah untuk berdakwah. Dan ketika mereka melihat, ketika Nabi telah keluar dari rumah, mereka melihat ternyata Nabi tidak menyentuh roti tersebut. Lalu mereka menunggu Nabi pulang. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, engkau selalu memakan roti kami, dan kami berebut untuk mendapatkan sisa roti darimu, tapi hari ini engkau tidak menyentuh roti yang kami berikan. Ada apa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kalian telah mencampurkan roti ini dengan bawang, dan aku tidak mau mulutku berbau sehingga Allah tidak mau mendengarkan doaku. Bawang saja dihindar oleh Nabi yang sifatnya bisa membuat bau mulut, padahal tidak ada yang mengharamkan bawang. Yang ada hanya karena urusan-urusan bau mulut, dan itu bisa hilang hanya dengan sikat gigi, bersiwak bisa hilang. Makanya kalau mau salat itu dilarang makan sesuatu yang berbau, tapi bisa hilang, boleh makan, syaratnya hilangkan yang dimaksud dengan baunya. Tapi Nabi menghindarnya. Apakah ini hanya berlaku pada Nabi? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Nabimu ada semua uswah hasanah. Nabi
meninggalkan itu karena rasa takut bau mulutnya ketika berdoa kepada Allah sehingga Allah menolak doanya. Maka jemaah melakukan Allah, adakah seseorang hari ini yang duduk menunggu iqamah lalu merokok di luar masjid sambil tunggu iqamah? Ketika sudah selesai, ketika iqamah baru boleh rokok di taman masjid, mulut dalam keadaan berbau. Tidak ada. Jadi oleh kerana itu, ciri pertama yang disebut ulama adalah benar-benar takut ke Allah. Jadi semua maksiat, semua yang menjatuhkan dirinya ke dalam maksiat, dia berusaha menghindar semampu mungkin. Kalau menghindar hanya sebahagian maksiat, terjerumus maksiat yang lain, itu bukan ulama. Kalau hanya taat pada setengah ketaatan atau setengah perintah Allah lalu tidak taat pada perintah yang lain, maka itu juga tidak disebut dengan ulama. Jadi betul-betul yakhsyallah, betul-betul mereka merasa takut kepada Allah. Ini ciri utama. Ini ciri utama bahawa apapun yang terjadi begitu takutnya, takut menghina sesama muslim, takut untuk mengambil keputusan yang mengganggu persatuan sesama muslim, rasa tawaddu'nya, rasa takutnya. Dan ini ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jemaah maka Allah, para ulama itu mempunyai ciri innal alim amila bima alima. Baru layak disebut orang alim kalau dia mengamalkan apa yang sudah dia ketahui. Kalau belum mengamalkan apa yang sudah dia ketahui, tidak layak disebut alim. Makanya aneh hari ini kalau ada orang yang membanggakan diri dengan memperkenalkan diri bahwa dia sudah baca ratusan kitab, dia sudah hafal berbagai kaedah nahwu, dia sudah begini, dia sudah begini. Jadi yang diperkenalkan pada dirinya adalah kemampuannya untuk membaca kitab. Padahal untuk disebut alim, isi kitab nak cocok dengan buat, asal kitab nak cocok dengan buat. Kalau dalam kitab disebutkan ini haram, lalu dia begitu tahu langsung dia menjaga diri dari keharaman ini. Kalau dalam kitab disebutkan bahawa yang ini amal sunnah, yang ini dilakukan oleh Nabi, yang ini disuruh oleh para ulama yang lain, kemudian dia mengamalkannya. Jadi intinya mengamalkan apa yang diketahui itu layak disebut alim. Ini yang kadang-kadang yang terjadi adalah seperti Allah yang katakan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Engkau selalu menyuruh orang lain berbuat baik. Masya Allah, kalau memberi pengajian luar biasa. Semua kitab dia kuasainya, bahkan setiap kalimat dia tahu ini fungsinya apa. Kalau dalam grammar bahasa Arab itu memang karena luasnya bahasa Arab sehingga ada julukan pengau nahwu. Karena satu huruf bisa bermakna, faedahnya bisa bermacam-macam. Huruf waw saja itu ada berbagai macam faedah. Kalau ini ketemu dengan huruf ini, faedahnya untuk ini. Kalau ini begini. Maka kalau itu hanya andalan kita, kalau itu andalan kita, jadi kita membanggakan diri bahwa saya sudah sampai pada kitab fulan. Kamu sudah baca kitab apa? Oh, baru matan takrim. Ya anak Umin baru matan takrim ya. Saya sudah sampai segini. Lalu tidak cocok antara apa yang dalam kitab dengan amalan. Tidak layak disebut alim. Orang alim mengamalkan apa yang dia ketahui. Itu baru disebut alim. Nah, ini dari sisi objek keilmuan. Dia memang pintar tetapi mengamalkan apa yang dia tahu. Tapi mengamalkan ini tentunya bukan maksudnya harus sampai pada prinsip tertentu dia melakukannya, orang lain tidak melakukan lalu tidak layak disebut ulama, bukan begitu. Kalau ada khilafiyah, hal-hal yang bentuknya khilafiyah, tentunya dia mengamalkan sesuai dengan prinsipnya. Orang lain pun mengamalkan sesuai dengan prinsipnya. Itu sudah layak. Jadi tidak harus apa yang kita ketahui harus diamalkan oleh orang yang tidak seprinsip, tidak harus begitu. Nah, kemudian jemaah melakukan Allah, ciri ketiga yang terakhir yang disebutkan sebagai ciri ulama, yaitu hari-harinya dia isi dengan gaya hidup, tujuan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu diutus sebagai rahmat di alam.
Lalu Nabi diutus pemberi cahaya. Nabi diutus menyelamatkan umat dari neraka. Rasulullah yang mengatakan bahawa Mathali alaikum kamathalir rajul istauqada nara. Aku ini, perumpamaan aku diturunkan kepadamu seperti seorang laki-laki yang menghidupkan api. Setelah api hidup, kemudian muncullah binatang-binatang yang suka dengan cahaya api. Lalu aku akan mengibaskan semua mereka. Aku akan membuat mereka agar tidak masuk ke dalam api, tapi mereka nekat masuk ke dalam api. Artinya Nabi diutus untuk menyelamatkan kita dari jurang-jurang neraka Allah. Kadang-kadang kita nekat masuk ke neraka Allah setelah Nabi mengabarkan jangan ini, jangan ini. Jadi Nabi mencoba membuat kita jangan dekat dengan api, jangan dekat, lakukanlah ini, jangan lakukan ini. Tapi ada orang nekat untuk masuk ke neraka Allah. Jadi kerjanya para ulama yang disebut oleh Nabi warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, kalau mereka melakukan gaya hidup, mengajar, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar seperti Nabi, maka dia telah terkumpul pada dirinya sifat-sifat para ulama. Jadi dia kalau lihat orang yang melakukan kemungkaran, dia tidak diam. Dia tidak diam. Jadi benar-benar dia akan berfatwa bahwa ini haram. Ini haram. Kalau dia punya kuasa, maka dia mencegahnya dengan kekuasaannya. Kalau dia tidak punya kuasa, dia mencegahnya dengan lisannya. Tidak ada seorang ulama pun yang layak disebut ulama diam di saat kemungkaran terjadi. Tidak ada. Imam Syafi'i sampai digiring di belakang kuda, diseret di belakang kuda, karena melawan pemerintah di saat itu yang telah mencoba mengobarkan kesesatan-kesesatan. Nah, kemudian beliau difitnah, ditangkap, diseret di belakang kuda, seorang imam besar. Imam Hambali mempertahankan akidah bahawa Al-Quran bukan makhluk Allah. Al-Quran itu kalam Allah. Karena pada saat beliau hidup, berkuasa 3 raja di Bani Abbasiyah yang berhaluan Mu'tazilah. Hanya karena mempertahankan bahawa Al-Quran itu kalam Allah, beliau ditangkap, setengah umurnya di dalam penjara, setiap hari dicambuk setiap hari, mempertahankan kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Al-Quran bukan makhluk. Kalau makhluk dia akan binasa. Dia muncul, diciptakan, akan binasa, makhluk. Tapi Al-Quran kalam. Al-Quran bahagian dari diri Allah, tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah hilang. Itu dipertahankan dan beliau tidak takut. Semua ulama begitu. Jadi kalau seandainya kezaliman terhadap rakyat, ulama mulai bicara, kalau MUI mulai bicara, seandainya RUU HIP, apa itu kemarin? Ya, yang Bapak tahu sajalah. Kalau disahkan, kita akan berjuang. Kita akan berjuang. Kalau ulama sudah mulai bicara dan tidak takut tumpah darah mereka, tidak takut dipenjara, maka mereka telah mulai menjalankan jalan-jalannya para nabi. Tapi kalau seandainya ada yang dianggap ulama besar ketika itu hanya karena mendapatkan jabatan besar, diam saja, maka label ulama itu hanya dilabelkan manusia, tidak layak disebut. Ketika kezaliman terhadap rakyat terjadi dan dia diam saja, sedangkan beliau berada di dalam sebuah lingkaran kekuasaan yang dia kalau berfatwa maka akan didengarkan, tapi diam saja, dia bukan ulama. Maka jemaah melakukan Allah, kerja ulama adalah kerja para nabi. Maka Nabi menyebutkan ulama itu pewarisnya para nabi. Maka mengajar, buka pesantren, kemudian kalau lihat kemaksiatan dia tegah, lihat kesyirikan dia tegah, itu adalah cara kerja para ulama. Nah, kalau terkumpul sifat-sifat ini, maka bagi kita janganlah coba-coba untuk menghinanya, jangan coba-coba menyia-nyiakannya. Kenapa? Salah satu dosa yang menyebabkan kita akan bertanggungjawab depan Allah adalah menghina orang-orang yang betul-betul alim, betul-betul saleh. Jadi jangan mulut kita, lidah kita dalam keadaan selalu menggunjingkan mereka. Hadis riwayat Tirmizi dari Abi Umamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala salasatun la yastakhfi bihim illa munafiq. Kalau berkumpul 3 sifat pada seseorang, maka layak orang itu disebut munafik.
Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang merendahkan Zuz Syaibah fil Islam, orang-orang yang merendahkan orang tua, baik orang tua kandungnya ataupun orang yang lebih tua umurnya. Jadi orangnya suka menghina orang yang lebih tua. Seorang ustaz pun kalau bertemu dengan orang yang berumur lebih tua daripadanya, orang itu menghormati ustaz itu karena ilmunya. Ustaz ini kalau betul-betul berilmu, maka dia akan menghormati orang tersebut karena umurnya. Jadi jemaah mereka Allah, sifat munafik akan muncul bagi orang yang suka meremehkan orang yang lebih tua daripadanya. Kemudian pekerjaan kedua yang kita bisa jatuh ke dalam kemunafikan, wazul ilmi, suka menghina para orang berilmu. Tidak suka dengan orang berilmu, kerjanya hanya menghina saja, menggunjingkan, meremehkan, melecehkan. Kalau dia bawa kenderaan, nak rencana bocor bahan. Jadi benar-benar membuat di medsos tentang keburukan orang alim, padahal itu mungkin hanya sebuah fitnah. Nah, ini kita yang akan terstempel dengan munafik. Wa imamun muqsid, juga termasuklah orang-orang yang stempel munafik ketika orang itu suka menghina pemimpin yang adil. Yang dihina pemimpin adil. Jadi kalau menghina pemimpin tidak adil, ya bolehlah sedikit-sedikit. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, ini adalah akibat daripada menghina. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah mengatakan dalam kalimat beliau, hati-hati menghina para ulama, karena menghina para ulama adalah alhamu, racun. Apa maksudnya racun? Kalau engkau berani menghina mereka, melecehkan mereka, orang yang terkumpul sifat ulama pada diri mereka, engkau hina dalam mulut dalam keadaan terus berketerusan, bukan tidak sengaja, maka dia akan menjadi racun yang akan bangkit, akan mematikanmu. Makanya di dalam sejarah, semua orang yang pernah menghina, melecehkan para ulama, membunuh mereka, atau apapun yang mereka lakukan, semua mendapatkan jatah, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia saja sudah Allah beri. Jemaah mereka Allah, kalau kita membuka lembaran kisah-kisah para ulama, kita kenal dengan Imam Nawawi, salah satu lambang ikon dari mazhab Syafi'i, walaupun tidak langsung bertemu dengan Imam Syafi'i, tapi beliau salah satu ikon imam mazhab Syafi'i. 34 tahun setelah beliau meninggal, muncullah salah seorang faqih, ahli fiqih yang bernama Imam Ar-Raimi. Kalau bahasa kerennya Romi, tapi disebut Imam Ar-Raimi, ada yang menyebutkan Roimi. Ahli fiqih, sampai pernah mengarang kitab, saya lupa judulnya, kalau tidak salah At-Tanbih, 24 jilid yang dihadiahkan kepada raja di saat itu, sampai beliau mendapatkan 24.000 dinar hasil kerjanya. Pintar sekali. Tapi apa yang terjadi? Padahal Imam Nawawi telah meninggal, Ar-Raimi ini hampir saban hari, bahkan dalam tulisan manapun, dia paling sering menghina Imam Nawawi, yang sudah dikenal dengan kewaraannya, yang sudah dikenal dengan mempertahankan sunnahnya. Mulutnya tidak hilang daripada menghina Imam Nawawi, dan saksi mata menyebutkan, sampai ditulis dalam kitab-kitab sejarah, saksi mata menyebutkan bahawa ketika beliau meninggal, Raimi ini meninggal, Imam Raimi ini, lidahnya menjulur keluar dan berwarna hitam, dan ketika meninggal luput dari penjagaan sedikit, datang kucing langsung memakan lidah tersebut sampai copot dari tempatnya. Jadi lidahnya menjulur keluar dalam keadaan menghitam. Akibat apa? Tidak lepas mulutnya menghina Imam Nawawi. Maka menghina ulama, berhati-hatilah kalau dia memang terjaga dari sifat ulama. Sebenarnya tidak mesti harus menghina ulama. Menghina sesama kita pun yang bukan ulama, menghina sesama kita pun itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tingkat orang alim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya aib pun tidak boleh dibuka aibnya, apalagi membuka aibnya orang alim.
Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'raf syarfa kabirana. Bukan dari umatku orang-orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak memuliakan orang-orang yang lebih tua atau lebih berilmu daripadanya. Jadi ini menunjukkan semuanya bahawa berhati-hatilah dengan sikap suka menghina orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Dari kecil orang itu sudah hafal Quran. Dari kecil orang itu sudah hafal Quran. Dia hidupnya dengan Quran. Lalu dia tuntut ilmu Quran, dia tuntut ilmu hadis, kemudian dia belajar fiqh. Nah, ketika sudah menjadi orang yang diberikan izin oleh Allah berada di atas mimbar, semua orang yang berani maju untuk berdakwah pasti resikonya akan mendapatkan cacian dan hinaan. Maka tergantung orang yang mendengar, apakah dia akan mencaci atau dia akan menghina orang yang sedang berada di hadapannya. Pilih-pilihlah. Jangan sampai, bukan maksud pilih-pilih orang yang boleh dihina, pilih-pilihlah keadaan diri. Jangan sampai kita jatuh ke dalam seorang penghina ulama. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang tidak cocok dengan kita, maka paling kurang kita berlapang dada menerima prinsip yang tidak cocok dengan kita. Janganlah sampai menjadi bahan gunjingan terus-terusan yang kita tidak tahu. Mungkin orang yang kita hina hidupnya siang malam dalam keadaan taat kepada Allah, sedangkan kita yang menghina sibuk dengan menghina itu, lalu kita merasa diri kita lebih alim daripada orang yang kita hina. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk berjaga-jaga agar kita tidak terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.